akan jelaskan nomor 5 ya. Seorang laki-laki wafat meninggalkan warisan uang tunai. Ahli waris tersebut adalah laki-laki tersebut ada istri, ada istri, ada ayah ya, ayahnya si bapak yang meninggal ini, ada ibu juga, dan 2 anak perempuan. Ini berhubungan dengan ilmu faraid yang ada di pelajaran fikih. Bapak nanti pengennya kalian menghafal bagian-bagian dari pewaris ya. Istri itu kalau suaminya meninggal itu bagiannya 1/8 kalau dia punya anak ya. Ayah itu kalau anak laki-lakinya meninggal dan dan memiliki istri dan anak, maka ayahnya itu dapat 1/6 bagian. Kalau ibu juga 1/6, neneknya si cucunya ini ya. Dan 2 anak perempuan itu dapat 2/3 ya. Anak perempuan itu dapatnya 2/3 dari harta orang tuanya. Nah selanjutnya, setelah kita temukan bagian ini, selanjutnya kita akan menyamakan penyebut. Kita jumlahkan semuanya dari istri, ayah, ibu, dan 2 anak ya. Kita samakan penyebut. 1/8 punyanya istrinya, 1/6 punya bapaknya, ditambah 1/6 punya ibunya, ditambah 2/3, maka kita dapatkan bagiannya per berapa nih ya kira-kira ya. Maka penyebutnya berapa penyebutnya ya? 24 ya. 24 dibagi, ingat ya cara menyamakan penyebut ya, 24 dengan 8-nya itu dibagi, lalu ke atasnya dikali. Oke, kita coba ya. 24 bagi 8 dapat 3, dikali 1 dapat 3. 24 bagi 6, bagi 6 yang ini, 24 bagi 6 kali 1 dapat 4 ya. Nah ini yang sekarang yang ini 24 bagi 6 kali 1 juga dapat 4. 24 bagi 3 dapat 8, tambah 2 kali 2 dapat 16 ya. Jadi totalnya 3 tambah 4, 7 tambah 4, 11 tambah 16 dapat 27/24 yang harus dibagi rata dari bagian ini. Berarti kalau kita buat kotaknya gini ya, ini punya istri, maka istri itu dapat, bisa benar kotak bapak deh. Istri dapat 3 bagian, ayah dapat ini 4 bagian. Tuh dari hasil penyamaan penyebut ya. Ibu dapat 4 juga, sedangkan 2 anak PR perempuan itu dapat 16. Artinya satu anak perempuan dapat berapa? Dapat 8 ya. Nah, berarti satu anak perempuan dapat 8. Nah, nah sekarang kita akan lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, maka warisan uang atau warisan uang yang diterima seorang anak perempuan adalah uangnya. Oke, sekarang kita lihat ini. Yang 56 juta ini apa? Ahli waris laki-laki tersebut adalah istri, ayah, ibu, dan 2 orang anak perempuan. Jika selisih warisan uang yang diterima istri dan ibu adalah 56.250.000. Artinya gini ya. Tadi bagiannya si ibu adalah 4 ya. Dan bagian si istri adalah 3 ini ya.
Nah, bagian si ibu 4, bagian si istri 3. Nah, 3 bagian ya. Ini 4 bagian. Nah, sekarang kita harus menemukan satu bagian. Bagaimana caranya? Nah, karena kita di sini udah diberitahu bahwa selisih warisan uang yang diterima istri dan ibu itu 56 juta, maka anggap aja satu bagian itu kita sebut dengan X. X itu bagian warisan. Nah, kita tahu bahwa katanya selisih antara istri dan ibu. Istri dan ibu yang paling besar kan ibu, berarti ibu dikurang istri itu sama dengan 56.250.000. Nah, bagian ibu adalah 4 bagian warisan. 4 bagian warisan kalau kita istilahkan di sini, satu bagian warisan itu kan tadi X itu kan kita sebut dengan bagian warisan, maka kita ubah aja. Ibu kan 4 bagian warisan, berarti 4X ya ibu ya, dikurang, karena ibu dikurang istri ya, istri 3 bagian, berarti 3X sama dengan 56.250.000. Maka 4X dikurang X dapat 1X atau X, 1X ya. Nah, 1X sama dengan 56.250.000. 1X ya. Yang ditanya adalah jumlah warisan yang diterima oleh seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan tadi bagiannya 2 anak perempuan kan 16, berarti satu anak perempuan bagiannya adalah 8 ya. Karena 2 adalah 2 anak perempuan 16, berarti satu anak perempuan adalah 8. Anak PR itu sama dengan 8 bagian warisan. Nah, berarti 8X. Kita tahu tadi 8X-nya adalah 56 juta. 56.250.000. Oke, kita kalikan aja ya. Bapak kalikan di sini. Bapak pakai warna biru. 50 56.250.000 kali 8 dapat 0, 0, 4, 8 kali 2, 16 tambah 4, 0, simpan 2, 8 kali 6, 48 tambah 2, 0, simpan 5, 8 kali 5, 40, kali 5, 450. Berarti jawabannya adalah 45. 0, 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 0. Maka jawabannya adalah C. Sip ya. Lanjut nomor 6. Oke. Bisa dipahami ya, dihafalkan jawabannya, nanti Bapak tes ulang. Sekarang nomor 6. Besar zakat mal yang dikeluarkan Pak Farhan dalam 3 tahun terakhir ini selalu meningkat membentuk barisan geometri. Besar berarti selama 3 tahun ya. Kalau deret geometri, A itu suku pertama ya, itu A. Ada R ya, R itu rasio gitu ya rumusnya ya. Kita ingat bahwa rumus suku di deret geometri adalah A kali R pangkat N kurang 1 ya, itu rumusnya ya. Nah, nanti kakak untuk askia ya nanti dipelajari lagi ya apa itu deret geometri. Baik, Bapak lanjutkan bahwa kalau disebutkan bahwa dalam 3 tahun terakhir jumlah dari zakatnya ini 26 juta dan itu ditulis dalam deret geometri, katanya membentuk deret geometri. Maka kalau dalam 3 tahun terakhir, berarti
suku pertamanya, berarti suku 1, U1 tambah U2 ditambah U3 sama dengan 26 juta ya. Nah, berarti U1-nya tadi adalah A ditambah U2 itu adalah A dikali R ditambah U3 adalah A kali R pangkat 2 sama dengan 26 juta. Nah, ini kita simpan dulu, kita sebut aja persamaan 1. Kita gunakan nanti. Lanjut, kita cari lagi informasi dari soal. Jika hasil kali besar zakat mal Pak Farhan adalah 216 kali 10 pangkat 8 rupiah, katanya ya. Berarti dalam 3 tahun tadi, hasil kalinya adalah 216 kali 10 pangkat 18. Berarti ini yang pertama. Lalu ada keterangan kedua katanya kalau dijumlahkan 26 juta, kalau dikalikan katanya 216 kali 10 pangkat 18 rupiah. Berarti U1 kali U2 kali U3 itu sama dengan 216 kali 10 pangkat 18. Artinya A dikali A kali R kali A kali R pangkat 2 itu sama dengan 216 kali 10 pangkat 18. Nah, A kali A itu jadi berapa? A pangkat 3. Lalu R pangkat 1 dikali R pangkat 2 hasilnya berapa? R pangkat 3. Nah, di sini kita melihat ada kesamaan, yaitu sama-sama pangkat 3. Ya, kita melihat kesamaan di sini. Ternyata barangnya ini sama-sama pangkat 3 loh. Nah, ini pangkat 3, ini pangkat 3. Maka benda ini 216 kali 10 pangkat 18 kita buat juga jadi pangkat 3. Gimana caranya? Oke, ntar ya. 216 ternyata bisa dibuat dari pangkat 3, yaitu 6 pangkat 3 ya. Karena 6 pangkat 3 hasilnya 216. 10 pangkat 18 juga bisa kita buat jadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 yang dipangkatkan terbalik. Ternyata adalah hasil ya. Jadi 10 pangkat 18 bisa dijadikan pangkat 3 dengan mengubah 10 pangkat 6, kita pecah pangkat 18-nya 6 kali 3. Nah, gini ya. Jadi 10 pangkat 6 pangkat 3 gitu jadinya. Karena sama-sama pangkat 3, maka kita buang pangkat 3 ini ya. Pangkat 3-nya, karena semuanya punya pangkat 3 ya, kita coret pangkat 3-nya. Nah, sisa lah A dikali R sama dengan 6 kali 10 pangkat 6. Berapa tuh 10 pangkat 6? Berarti 10-nya ada 6 nolnya ada 6 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita dapat A kali R, atau A kali R itu sama dengan apa? Kalau kita perhatikan di sini, A kali R ternyata sama dengan U2. Berarti U2-nya kita udah temu nih. U2-nya adalah, berarti kita ketemu nih. U2-nya adalah A kali 6 juta. Tinggal kita cari rasio. Kalau kita udah ketemu rasio atau ketemu A, itu kita udah bisa ketemu jawabannya nanti ya. Oke, lanjutnya A kali R sama dengan 6 juta. Selanjutnya kita akan gunakan informasi ini untuk menjawab informasi kedua ini kita gunakan, kita gabungkan dengan informasi pertama ya. Kita anggap saja kita buat apa ya, A saja ya, kita cari A nya saja ya. Berarti A sama dengan A kali R kan 6 juta, berarti A sama dengan 6 juta dibagi R. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan pertama ya. A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 sama dengan 26 juta. Kita gunakan informasi yang ada ini. Ini informasi yang ketiga. Informasi ketiga kita substitusikan ke persamaan pertama ya. Oke, substitusi.
substitusi persamaan ketiga ke persamaan pertama. Berarti kita ganti semua nilai A yang ada di persamaan pertama dengan persamaan kedua ya. Dan ketiga. Jadi substitusi persamaan kedua dan ketiga ya ke persamaan pertama. Yang mana persamaan kedua? Yang ini. AR sama dengan 6 juta. AR itu kan yang ini. AR kan yang ini ya. Wah, ada nampak. AR tuh yang ini. Nah, kita ganti AR-nya dengan 6 juta ya. AR kan udah ditemukan. Ternyata AR tuh nilainya 6 juta. Oke. Sedangkan A belum ketemu. Oh, ternyata ada persamaan ketiga. Maka kita gantikan A di persamaan pertama, kita ganti ke persamaan yang ketiga ini ya. Jadi 6 juta per R. Nah, gitu ya. A kita ganti 6 juta per R. Nah, ini ditambah. Nah, kita tambah AR kuadrat, berarti A-nya kita ganti ya. A-nya kita ganti jadi persamaan ketiga. Berarti 6 juta per R dikali R kuadrat. Ada yang bisa coret enggak? Ada ya. Ini bisa dicoret, set. Jadi sisa R doang di atas. Oke. Sama dengan, sama dengannya jangan lupa tulis 26 juta. Nah, 6 juta yang ada di sebelah kiri kita pindahkan saja ke sebelah kanan ya. Sehingga nanti yang tersisa yang masih ada R-nya, berarti 6 juta per R ditambah 6 juta R ya, yang ini ya, sama dengan 26 juta. Orang lama 6 jutanya pindah jadi minus. Oke, 26 juta kurang 6 juta dapat 20 juta. Bapak singkat aja ya. Nah, apa? Kita tulis aja. Nanti kita hapus. 20 juta. Oke. Maka 6 juta R ditambah 6 juta. 6 juta per R ditambah 6 juta R sama dengan 26 juta. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini Bapak hapus dulu nih. Nah, kita buat papan baru ya. Oke, dapat 20 juta. Sekarang supaya cantik, ini kan masih ada, Bapak tulis ulang, 6 juta. 6 juta per R ditambah 6 juta R sama dengan 20 juta. Nah, supaya cantik, ini kan masih ada yang per R ya. Supaya per R-nya hilang, kita kali R semuanya ya. Sehingga nanti R yang di bawah itu hilang. Maka didapatlah 6 juta. Oke. Ditambah 6 juta. R dikali R dapat R kuadrat. Oke. Dikali 20 juta kali R dapatlah 20 juta R. Waduh, besar benar nih angkanya, maka kita kecilkan. Sama-sama kita bagi nolnya ya. Nolnya langsung kita coret aja. Ini kita coret juga. Ini kita coret juga. Maka dapat 6 ditambah 6R kuadrat ditambah 20R. Maka ini membentuk persamaan kuadrat. Nanti kita bisa faktorkan ya. Maka
Kita kumpulkan aja semuanya ke sebelah kiri. Maka kita susun jadi 6R kuadrat, 20R kita pindahkan jadi minus 20R kuadrat. R doang. Ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Ingat ya cara faktornya kemarin gimana yang di kelas Bapak ajarkan, ditambah dikali. Nah, karena depannya bukan R kuadrat, maka pas bagian kalinya angka yang di ujung ini harus dikali dulu dengan yang di belakang. Berarti 6 kali 6 dapat 36. Tambahnya tetap yang di tengah ini, minus 20. Nah, angka berapa? Yang dikalikan hasilnya 36 dikalikan hasilnya minus 36 dan ditambahkan hasilnya minus 20. Angka berapa? Ya, benar ya. Walaupun tidak ada yang jawab. Minus 18 dengan minus 2 ya. Minus 18 kali minus 2 itu sama dengan minus 3 plus 36 minus 18 dikali minus 2 sama dengan minus 20. Tambahkan ya. Maka kita bisa bikin ininya. Faktornya ya. Karena depannya 6 kita kasih saya ini 6, di sini 1, sini 6R, di sini R. Nah, untuk masukannya kalau misalnya kalian mau ngambil minus 18 mau dimasukkan ke kawannya 6 ya, kemasukan ke 6, maka harus dulu dibagi angka di depan ya. Jadi kalau mau masukkan 18 nya nih mau dimasukkan ke Pak, saya mau masukkan 18 ke sini Pak, ke kurung yang pertama, maka harus dibagi angka yang di depan R di kurung lawannya ya, harus dibagi dikalikan ini dulu, dibagi depannya. Sekarang kita coba ya. Min 18 dibagi di depan R yang di sini. Oh, depan R yang sini kan 1 ya. Depan R yang di sini itu 1, tidak ada angka. Berarti min 18 dibagi 1 dapatlah min 18. Sekarang minus 2. Minus 2 mau masuk ke sini. Maka harus minus 2-nya harus dibagi 6. Maka minus 2 bagi 6 dapat minus 2 per 6 ya. Min 2 per 6. Min 2 per 6. Min 2 per 6. Atau disederhanakan jadi min 1 per 3. Maka kita dapat nih persamaannya 6R sama dengan 18 atau R sama dengan min 1/3. Oke, maka kita dapat 6R sama dengan 18, berarti R-nya sama dengan 3. Sedangkan ini R atau R-nya 1/3. Ya, jadi R-nya ada dua pilihan nih rasionya. Ada rasio yang bernilai 3, ada rasio yang bernilai 1/3. Kita ambil yang sesuai dengan soal ya. Kita lihat soalnya. Besar zakat mal yang dikeluarkan Pak Farhan 3 tahun terakhir selalu meningkat ya. Kalau dikatakan dia meningkat berarti pengali dari nilai zakat dari tiap tahun ke tahun itu selalu besar, harus lebih dari 1. Maka rasio yang memenuhi adalah R-nya adalah 3. Dapat ya. A-nya udah dapat, R-nya udah dapat, maka selesai soal ini ya. Oke. Maka selisih nilai harta yang dikeluarkan zakatnya pada tahun kedua dikurang tahun ketiga adalah berapa rupiah? Berapa juta rupiah ya. Berarti kita disuruh mengurangkan besar hartanya, bukan besar zakatnya ya. Tapi kita cari dulu besar zakatnya dulu. Kita tahu kalau zakat ya, yang harus kalian tahu bahwa zakat mal itu besarnya 2,5% dari jumlah harta. Nah, sekarang kita cari dulu besar zakat
zakat tahun kedua. Zakat tahun kedua itu sama dengan tadi rumusnya, tahun kedua itu kan U2 berarti AR ya. A kali R. A-nya tadi 2 juta, R-nya tadi 3, maka dapat 6 juta rupiah. Oh ya, udah dihitung ya. Zakat tahun ketiga, A kali R pangkat 2, berarti 2 juta kali 3 pangkat 2, 9 juta ya. Berarti 2 juta kali 9 juta, 18 juta. Ini besar zakatnya, bukan besar hartanya. Kalau sekarang kita cari, kita tahu zakat tahun ini, kita cari harta tahun kedua. Bahwa besar zakat itu adalah 2,5% dari harta. Berarti 2,5% dari harta kita sebut P, itu sebenarnya nilainya adalah 6 juta. Maka P sama dengan 6 juta, oke, dibagi 2,5% atau 6 juta dibagi 2,5 per 100. Nah, 100 ini kan kalau pembagian pecahan kan 100-nya naik ke atas ya, berarti 6 juta dikali 100 dibagi 2,5. Maka ini dengan ini dapat 40 ya. Maka harta tahun kedua adalah 240, 6 kali 40, 240 juta. Lalu kita cari harta tahun ketiga. Caranya sama ya, 2,5% dikali harta tahun ketiga, itu nilainya adalah, ini berapa tadi, 18 juta. Nah, berarti P sama dengan 18 juta kali, kita langsung aja ya stepnya ya, kali 100 ya, bagi 2,5. Set dapat 40. 18 kali 40, 18 juta kali 40. Hitung loh ya, 18 kali 4, 2, 3, 7. Berarti dapatnya 720 juta. 720 juta. Betul ya? Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hasil pengurangan harta tahun kedua dan, nah ini, selisih nilai harta tahun kedua dan tahun ketiga. Tinggal kita kurangkan. Harta tahun kedua, tahun ketiga kurang kedua. Tahun 3 kurang tahun 2. Tahun ketiga itu 720 juta. Tahun keempat 200, tahun kedua 240 juta. Kita kurangkan dapat 0, 12, 8, 6, 4. Maka selisihnya adalah 480 juta. Alhamdulillah selesai. Jawabannya adalah C juga. Oke, sebelum lanjut ke nomor 7 ya, silakan dipahami begini cara mengerjakannya. Bapak nanti minta kalian dicatat ya, catat di buku. Habis itu nanti Bapak pengen review kalian ya. Makasih.